Kemarin malam saya kehabisan Eko. Saya pergi ke warung, gitu kan, di tengah perjalanan saya ketemu ular jadi wanita cantik. Nah teman-teman, kami akan menuju rumah si bapak tersebut yang berada di tengah-tengah hutan yang berdekatan dengan makam keramat tersebut di atas lereng Gunung Merapi. Merapi ya teman-teman. Ikuti terus perjalanannya untuk menuju rumah beliau. Dan kita sudah nyampe ke rumah narasumber tersebut ya. Ini rumahnya benar-benar real jauh dari rumah warga ya. Wah, di sini juga ada buah kedongdong teman-teman ya. Wow. Mereka juga bercocok tanam ya seperti bawang. Jadi sebabnya jauh dari tetangga, jauh dari pasar, dia itu menanam sendiri sayur mayur ya. Wow, ini lebat sekali buah kedongdongnya ya. Ini juga ada musola. Ini panggung. Wah, ini rumah beliau tersebut. Kita langsung aja datangi beliau untuk menanyakan perihal kenapa bisa bikin rumah di tengah hutan. Let's go. Dia hidup gitu kan, menjalankan tugasnya dari yang kuasa. Saya hidup menjalankan tugas dari yang kuasa. Apa susahnya kita saling menghargai gitu kan. Nah, karena saya takut ya dia nggak mau muncul gitu kan, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Untuk ke depan ini saya akan mendatangi salah seorang warga yang tinggal di tengah hutan. Dan beliau itu mendirikan rumah berdekatan sekali dengan makam keramat. Makam keramat dari mantunya Prabu Siliwangi. Beliau itu rumahnya terletak di Gunung Merapi. Untuk lebih lanjutnya, ikuti perjalanan kami di Salja Channel. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya bersama rekan-rekan telah bertemu dengan sang pemilik rumah, yang mana tadi sewaktu kita lewat sepulang dari Gunung Merapi, di sini ada satu-satunya rumah yang benar-benar jauh dari tetangga dan di tengah hutan. Sebelum ke pertanyaan, mungkin saya pengen nanya kabar terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Dengan Bapak siapa? Bapak Acung. Bapak Acum. Nah mungkin Bapak, kita akan ngobrol-ngobrol kenapa Bapak bisa mendirikan rumah di sini, kenapa nggak memilih misalkan tinggal dekat perkampungan warga yang benar-benar rame. Kalau di sini yang saya lihat nggak ada tetangga sama sekali. Mungkin awal mulanya seperti apa dan Bapak udah berapa lama tinggal di sini? Monggo Pak bisa diceritakan dari awal sampai akhir. Awal mula saya di sini waktu COVID gitu. Oh pas Waktu COVID. COVID, Mm-mm. saya pulang dari Bandung. Pas waktu COVID 2019 ya. Iya. 2019 saya pulang dari Bandung langsung sakit. Saya nggak berangkat lagi ke Bandung karena ya saya senang di sini gitu kan. Iya, iya, iya. Langsung saya dibikinin rumah sama orang tua. Ya saya diam di sini gitu selama itu sampai sekarang. Gitu. Jadi bukannya nggak mau dekat sama tetangga gitu kan. Mm-mm. Ya jauh sama tetangga rasanya lebih enak gitu kan. Lebih enak nggak ada yang ngomongin gitu ya. Nggak terlalu banyak yang komen gitu kan. Benar, Kita mau benar. ngapain aja nggak ada yang komen kan. Benar. Bebas gitu. Berarti kan di sini udah kalau dari COVID udah 4 tahun ya Pak. Iya. Berarti pada awalnya Bapak itu sosial apa namanya sih kalau dulu social distancing ya, di mengasingkan diri gitu ya. Enggak juga gitu kan. Gimana maksudnya? Bukan mengasingkan diri. Kalau bangsa mengasingkan diri, saya harus bangsa ya seperti orang-orang sufi gitu kan, holwat apa segala macam. Saya iya. bukan gitu kan. Bukan. Hanya ya keadaannya punyanya di sini, ya saya di sini gitu. Gitu aja. Nah, yang saya lihat Pak, ini kan tadi saya sebelumnya habis pulang dari tempat keramat ya, Ya. yang menurut orang-orang itu angker, entah apalah gitu ya. Dan
kalau boleh berbagi cerita, selama Bapak tinggal di sini, berarti kan udah 4 tahun. Pernah nggak misalnya Bapak itu ketemu setan yang orang-orang yang bikin orang-orang itu takut itu? Kan Ya. yang namanya di hutan kan pasti ada aja gitu Pak ya. Ya, saya ketemu setan itu di sini jarang sih, Heeh, jarang setan karena setan itu kan yang dibungkus, heeh. dibeset, dalamnya ketan gitu kan. Ah, Nah, itu setan gitu kan. Oh iya. Nah, kalau bangsa sifatnya, Heeh. sifat setan pasti ada di tiap orang gitu kan. Oh. Nah, kalau setan yang berwujud namanya goib, masa berwujud, Mm-mm. masa dohir gitu kan. Mm-mm. Itu setan nggak ada kerjaan. Gitu. Jadi ya bagi saya sih bangsa yang nggak ada kerjaan nggak ada yang kesini gitu kan. Mm-mm. Jadi saya nggak nemu apa-apa, Aman-aman aja gitu ya. aman-aman aja, bebas-bebas aja gitu kan. Ya kita sama-sama hidup lah gitu. Dia hidup gitu kan, menjalankan tugasnya dari yang kuasa, saya hidup menjalankan tugas dari yang kuasa. Apa susahnya kita saling menghargai gitu kan. Mm-mm. Nah, karena saya takut ya dia nggak mau muncul gitu kan, gitu aja. Hmm. Justru kalau setan yang benar-benar berwujud nggak ada. Iya. Justru kalau sifat-sifat setan itu berarti sering ketemu. Ya, iya, itu sehari-hari gitu kan di Oh, diri iya. saya gitu. Oh iya. Nah mungkin ini kan tidak banyak orang yang berani tinggal ya Pak ya. Kebanyakan Iya. orang kan pengennya di tempat rame. Mm-mm. Mungkin trik atau tips apa sih yang membuat Bapak betah di sini gitu? Apakah emang benar dekat dengan lahan pertanian kah atau emang Nah, kesatunya dekat dengan lahan pertanian gitu kan. Ya, keduanya karena sekarang udah semakin tua gitu kan, saya udah nggak bisa usaha lagi gitu kan. Dulu kan saya buka konveksi di Bandung gitu kan, sampai tahun 2019. Nah, sekarang karena mata udah nggak begitu jelas gitu kan, pinggang nggak begitu kuat, jadi ya saya pilih di sini gitu kan. Walaupun makan seadanya gitu aja gitu kan. Yang penting kan hati bahagia gitu. Oh, iya. Bahagia itu bukan urusan, bukan cuma duit yang bikin bahagia. Nggak sedikit orang gitu kan banyak duit tapi kan nggak bahagia, ya kan. Contohnya Nah, Pak? iya. Jadi bahagia itu di mana gitu kan. Bahagia itu mungkin ya di penerimaan gitu kan. Kita lillahi ta'ala gitu. Gitu aja. Yang saya dengar Pak, mohon maaf kalau misalkan saya salah ya, kalau misalkan benar ya, yang saya dengar Bapak itu katanya di sini tuh orang bisa disebut dengan orang sakti atau orang spiritual atau orang intelek. Nah, itu benar nggak Pak sih? Ya nggak benar. Saya orang tani, orang biasa gitu. Orang kan. biasa. Orang tani, orang biasa saya. Berarti itu hoax gitu ya Pak? Hoak gitu. Berarti yang benarnya seperti apa? Apakah orang spiritual? Bukan. Bukan. Soalnya kan ini mungkin orang-orang menyangka dikarenakan dekat dengan tempat keramat, mungkin Ya. Bapak dikeramatkan juga gitu. Mungkin karena Ya. pemikirannya yang luar biasa. Enggak juga gitu Gimana? kan. Saya kan di sini karena ya harus di sini aja mungkin gitu kan. Itu gitu. Ya bukannya dikeramatkan atau apa segala macam gitu. Bukan gitu. Berarti orang biasa aja lah gitu, gak Iya, aneh-aneh orang amat biasa gitu ya Pak. aja. Ya, orang biasa aja. Nah ini Pak, kalau misalkan sehari-hari Bapak itu bertani apa jualan sih Pak? Bertani. Bertani apa kalau di sini? Ya bertaninya tanam kapol, tanam kopi gitu kan. Oh, Ya kopi. pisang gitu. Kalau padi enggak berarti ya? Padi kayak saya nggak punya sawahnya. Oh, jual kapol beli padi gitu ya? Iya, beli beras gitu. Oh, beli beras. Nah, gini Pak, ini kan kalau yang saya tahu dan bukan saya tahu sih, yang saya dengar ini kan tempat keramat ini sangat santer sekali dikunjungi oleh banyak orang. Ya. Dan salah satunya Bapak dekat dengan keramat ini. Setahu Bapak, tempat keramat ini seperti apa sih? Terus tanggapan Bapak, banyaknya orang-orang yang dari luar berkunjung ke sini untuk meminta kekayaan itu, bagaimana Pak? Kalau menurut saya sih nggak ada sih gitu yang minta kekayaan. Kan jaroh itu kesini kan jaroh gitu kan. Ya. Jaroh itu kan yang dibolehkan sama agama gitu kan, khususnya NU. Cuman 1 tawasul gitu kan, 2 tabaruk, 3 ya ngalap berkah gitu kan, 3 tapakur gitu kan. Jadi tawasul, tabaruk, tapakur gitu kan. Ya. Nah,
itu kan yang bisa gitu kan. Nah, jadi kalau bangsa kita jaroh gitu kan, jaroh ke sini harusnya dibaca gitu kan, peninggalan-peninggalan leluhur di sini harus dibaca gitu kan. Apa sih gitu ke peninggalan leluhur, apa yang bikin peninggalan leluhur yang membuat kita lebih dekat sama yang kuasa, lebih yakin sama yang kuasa, bukannya kita mencari pusaka gitu, harta, kekayaan, jabatan atau segala macam gitu kan. Nah, kalau bangsa intinya jaroh itu sunnah gitu kan, sunnah kan harus lillah gitu kan. Nah, kalau kita ada embel-embel segala macam gitu kan, itu kan ya namanya kita minta mungkin sama Allah lah, gitu. Minta sama Allah, gitu. Cuman kita bertawasul gitu kan, karena kebaikan para leluhur apa segala macam gitu kan. Kita menghormati leluhur karena nggak bakalan ada di hari kalau nggak kalau bangsa sekarang gitu kan, kalau nggak ada dulu. Nah, jadi kita harus menghormati dong orang-orang dulu, gitu kan. Nggak bakalan ada kita kalau bangsa orang yang dulu nggak ada gitu kan, secara syariat gitu. Gitu aja. Nah itu Pak, ini kan yang saya lihat di samping rumah Bapak itu nggak ada rumah satu pun. Yang saya lihat hanya ada pepohonan yang sangat begitu rimbun sekali. Iya. Itu kan kalau kata Bapak tadi yang namanya hantu atau setan itu nggak ada. Setan itu tadi ketan dibuka apa namanya? Itu kalau binatang seperti binatang buas ada nggak Pak? Harimau, ular? Ya nggak ada sih, nggak ada. Atau nggak ada. babi hutan gitu? Nggak ada di sini. Monyet aja dulu cuma ada satu, sekarang tahu kemana gitu kan. Kalau anjing udah pada nggak ada gitu kan, nggak ada di sini. Bebas-bebas aja. Tapi setidaknya suara juga pasti pernah dengar pastinya. Ya kalau bangsa suara paling kalau malam suara burung gitu kan. Ya burung-burung hantu apa segala macam ya itu kan biasa gitu. Atau Ya. suara jeritan menangis, rintihan, ketawa atau apa. Kan Soalnya saya kan yang- jauh dari rumah orang lain, jadi nggak ada jeritan menangis dan ketawa dong. kayaknya Bapak menutupi nih. Sebetulnya Bapak ini sering melihat, cuman seolah-olah enggak lah. Enggak lah, nggak ada, nggak ada. atau mungkin gini Pak, pengalaman terseram yang minimal bikin Bapak wow gitu apa di sini? Pengalaman terseram. Pengalaman terseram saya di waktu malam hujan nggak ada rokok, itu terseram itu, gitu kan. Bako habis, rokok habis, Seram gitu nah kopi nggak ada, itu seram itu. Kalau bangsa yang lain nggak ada yang seram gitu kan. Nah kalau itu habis, wah seram itu. Menakutkan gitu ya. Ngebul. Kalau dilihat dari gaya bicaranya Bapak ini kayak pemberani sekali Pak ya. Ya Jadi saya nggak nggak takut. berani sih. Jadi nggak takut sama juri gitu ya Pak? Ya karena saya nggak pernah lihat sih, gitu kan. Iya. Ya. Tapi tadi sebelum saya bertemu dengan Bapak, saya di belakang kamera ngobrol dengan istri Bapak sih, katanya kalau memang dari istri Bapak belum pernah melihat sosok tersebut, katanya orang-orang yang lewat ke sini sering melihat ular besar yang lewat jalan ini katanya. Itu apa Iya. betul Pak? Iya pernah gitu kan, pernah berapa kali gitu kan, ada ular kata orang lain. Tapi kan saya nggak pernah ngelihat gitu kan. Kasihan mungkin sama saya ularnya. Sebesar apa katanya itu Pak? Ya paling sebesar ya Kelapa. kaki gitu kan, sebesar kaki yang ke bawahnya gitu, betis gitu. Betis. Lumayan Iya. betis juga. Iya. Itu yang setahu Bapak itu ular asli apa ular jadi-jadian? Ya yang jelas sih ular asli. Kalau jadi-jadian ya mungkin sama anak-anak kan yang dijual itu kan paling Itu mah mainan Pak. kalau jadi-jadian itu saya nggak pernah sih gitu kan. Sekarang dari apa gitu kan terus jadi ular gitu kan, itu jadi-jadian. Nah kalau bangsa itu ya dari bawah naik ke atas ya ular gitu kan. Gitu Ular aja. asli gitu ya Pak? Iya. Ular asli. Insya Allah ya. Nah berarti selama Bapak tinggal di sini tidak pernah menemukan hal aneh apapun. Ya, Hanya mungkin hanya suara hujan dan jangkrik aja gitu ya Pak? iya. Masya Allah.
jangkrik Nah. aja. Itu kalau misalkan malam-malam pengen jajan berarti harus ke kampung ya Pak? Iya, harus ke kampung. Ya, jajan kalau ada duit, kalau nggak ada duit ya nggak usah jajan lah. Menyeramkan pokoknya. Menyeramkan. Akang, tadi saya ngobrol sama warga di pemukiman sana. Ya, Katanya sempet tuh di dekat rumah ini ada pohon bambu ditebang, terus banyak ular datang ke rumah itu. Itu ada ceritanya, Bang. Itu dan Ya. apakah ular itu ular asli atau ular siluman? ya ular sih paling beberapa biji aja gitu kan. Itu ya mungkin karena ularnya lagi jenuh gitu kan, ya main gitu kan. Masa ular diam aja gitu kan, pasti main lewat apa segala macam, namanya di hutan. Ya. Terus ada warga juga di sini pernah lihat ular panjangnya itu selebar jalan. Itu cerita bener atau hoax sih, Kang? Benar. Oh, itu gimana Benar. ceritanya? Ada Itu- yang lihat, ada yang nggak bisa lihat soalnya gitu. Yang nggak bisa lihat ya nggak pernah ketemu gitu kan. Ya kalau ketemu ya pasti lihat. Ya, jadi bukan ular goib gitu kan. Tuh, Oh, begitu ya, Kang. ya. Emang ular yang katanya yang ular ada ular banyak banget datang ke rumah Akang. Itu ceritanya betul, Kang? Bohong gitu. Oh, bohong. Bohong. Tapi memang pada saat dituar besoknya itu banyak ular. Itu ceritanya betul. Nggak juga gitu kan. Oh. Paling ular 1-2 lah gitu. Hmm. 1-2. Ular apa itu, Kang, namanya, Kang? Ya ular batik seeng. Hmm. Ular jati seeng. Baru dengar gitu. Tapi kalau ingat seeng, ingat bujurnya, Kang. Hidung. Hidung. Jangan-jangan ularnya warna hitam pekat ya, Kang? Enggak. Agak Oh. putih-putih gitu. Kalau cerita orang itu kan ular yang hitam pekat itu bukan ular sembarangan. Bisa jadi ular itu adalah ular jin. Nah, menurut pendapat Akang bagaimana, Kang? Kalau menurut pendapat saya sih ular jin mungkin iya gitu kan. Karena jin itu energi, bisa diam di apa saja. Seperti ada orang kesurupan kan, energi yang ada di dirinya gitu kan diambil alih sama itu gitu kan, tempatnya diambil alih sama jin gitu kan. Kan bisa aja. Mungkin bisa gitu kan. Tapi kan saya karena saya nggak bisa lihat gitu kan. Ya saya sih yakin dan enggak gitu kan, jadi 50-50 lah gitu, 50-50 ya kan. Kita kan yakin jangan katanya gitu kan, harus dengan buktinya. Iya. Ya katanya Jakarta rame lah, pas saya ke Jakarta saya di Lebak Bulus kok bisa ngurak gitu kan, katanya gedung mewah ya kok di Lebak Bulus bisa ngurak gitu kan di pinggir terminal gitu kan. Enggak, Berarti Akang sakti, Kang. ya, ya Bisa bukan sakti. Dulu kan masih ada rawa, ya kan? Oh. Nah, ya iya makanya. Iya, Saya kira Akang bisa mengubah kota menjadi sawah, Kang. itu kan katanya gitu kan. Jadi ya kalau bangsa itu ya kadang-kadang harus dengan buktinya gitu. Mm-mm. Kang, ini sebetulnya banyak penonton ya yang penasaran sama kehidupan orang-orang yang tinggal di tengah hutan, terpencil dari rumah warga. Mereka itu kok berani, tidak takut hewan buas, tidak takut ada ancaman dari justru manusia itu sendiri. Apakah tinggal di rumah terpencil di tengah hutan, jauh pemukiman itu menggunakan penjagaan diri nggak seperti ilmu kebal dan ilmu rawa rontek tuh? Kalau bangsa orang gitu kan jauh dari orang lain, nggak takut sama orang lain, ya karena nggak punya harta. Ya kalau punya harta kan di Jakarta aja benteng tinggi gitu kan, pakai satpam apa segala macem. Ya saya karena nggak punya apa-apa, ya saya bebas aja gitu kan di mana aja, ya kan. Jadi bukannya ilmu kebal apa segala macem gitu kan. Ya kalau ada orang lewat saya sapa, kalau ada orang ini saya sapa ini gitu kan, dia ajak mampir apa iya gitu kan. Nah kalau bangsa kita kan kalau bangsa sama orang gitu, kalau kita baik ya mungkin ya kita baik lagi, orang itu baik lagi gitu kan, gitu aja. Tapi kan kalau bangsa orang jahat, nah karena sayanya gitu kan nggak punya apa-apa Oh, gitu. Kalau jadi saya banyak harta ya mungkin saya takut, ya kan.
Nah, iya. Jadi mengikuti keadaan saja Iya, begitu. mengikuti keadaan aja. Tapi saya apa ya? Saya yakin ini akan punya ilmu penjagaannya nih. Karena di sini kan ada makam keramat, Kang. Saya dengar banyak orang peziarah datang ke sini selain daripada hajatnya ingin terkabul, ingin juga menarik ilmu kebatinan dari makam keramat ini. Nah, kalau Akang sendiri gimana? Kalau bangsa ilmu penjagaan, ilmu apa segala macam gitu kan. Kan manusia itu semuanya itu makhluk gitu ya. Makhluk, semua makhluk. La haula wala quwata. Gak ada daya dan upaya gitu kan. Angin yang maha kuasa. Pakai ilmu rawa rontek, hiji bripaing apa segala macam. Kalau Allah nggak widi, ya mana ada sih, mana iya sih bisa kuat gitu kan. Dawuh Rasul aja nggak ada satu debu yang robah di dunia ini kecuali izin Allah gitu kan, gitu. Oh, wah luar biasa gitu ya. Karena semua ilmu itu bisa digali, bisa dipelajari. Iya. Dan tempatnya pun bukan hanya di makam keramat. Mau di guru juga bisa gitu ya. Gitu Dimanapun kan. itu Kalau gurunya. Allah menghendaki gitu Iya. kan. Tapi semuanya kan karena izin Allah. Tanpa izin Allah ya nggak mungkin lah gitu. Gitu kan. Walaupun katanya setan. Lah kalau kita gitu kan katanya setan bisa gini bisa gitu. Kalau nggak ada izin Allah apa iya? Kan kekuatan itu semua kekuatan yang kuasa yang ada di dunia ini, ya kan nggak mungkin lah gitu. Jadi semuanya kita berserah aja sama Allah karena rukun iman yang terakhir gitu kan, kita harus bangsa nerima gitu kan. Nah itu aja gitu. Khairihi wasarihi minallahi ta'ala, bagus dan baik dari Allah. Tapi kan menurut Allah bagus semua, nggak ada yang jelek, ya kan. Jeleknya itu kan menurut kita. Kok kita miskin gitu kan. Nah, kan menurut Allah yang dikasihkan sama kita itu yang terbaik. Menurut Allah gitu kan. Tapi kan kita yang nggak nerima. Makanya ya kita yang nggak nerima lah. Masya Allah. Dan Akang bahagia meskipun Ya, tinggal bahagia terpencil. Iya. Karena kekayaan dan kebahagiaan itu bukan dilihat dari materi, tetapi dari perasaan hati kita. Begitu luar biasa. Karena nggak sedikit gitu kan. Orang banyak harta. Apa iya dia makan aja udah di gram gitu kan, makan udah di gram apa segala macam gitu kan. Nah kan dia nggak bahagia dong. Makan nasi nggak boleh katanya karena gula, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, ya kan ya. Gitu. Oh gitu. Kang, ini satu pertanyaan tentang Merapi, Kang. Ini Merapi itu tempat apa sih yang dilihat oleh Akang sendiri? Tempat jaroh. Oh, tempat jaroh ya. Tempat jaroh. Akang. Kang, ini kan saya lihat-lihat nih di sekitar rumah Akang itu banyak sekali tanaman-tanaman. Dan khususnya tanamannya ini mempunyai khasiat. Ada bayam, ada tanaman yang lainnya. Ini semua itu karena untuk kesehatan Akang sendiri atau bagaimana, Kang? Ya untuk kesehatan, karena kan kalau bangsa bayam saya nggak punya makanan lain gitu kan untuk di sayur, ya sayur bayam saya bisa kenang, bisa sehat dong. Jadi yang saya lihat itu ada toga namanya, tanaman obat keluarga gitu ya. Jadi bisa mengobati penyakit ringan. Bahkan Akang juga nampaknya bisa bikin jamu ya, Kang? Enggak. Kalau yang saya lihat ada toko, Bang. Apa tuh? Tanaman obat kuat. Soalnya gini, Kang, banyak yang penasaran gitu ya, pakai pil, pakai yang serbuk, pakai yang cairan gitu, takut ada efek sampingnya. Kalau ramuan herbal tradisional atau jamu, bisa nggak resepnya jamu kuat untuk pria gitu, Kang? Oh, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Ya, tapi Akang tahu beberapa tanaman yang untuk menjaga kesehatannya, Kang? Iya, banyak sih, banyak saya tahu. Pisang bikin sehat gitu kan, kalau orang nggak penyakit mah bisa kenyang gitu kan. Oke, siap. Nah, kalau lagi lapar. Nanti Kang, saya penasaran sama tanaman-tanaman obat yang Akang punya. Itu nama tanamannya apa dan bisa untuk obat apa. Terus saya penasaran juga, jangan-jangan ada jamu kuat tapi dirahasiakan. Tapi nanti sajalah. Tonton di video selanjutnya. Iya.
Oke, Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak sini sehat selalu ya, Pak ya. Amin, amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.